Romi langsung bangkit berdiri dan berlari sampai dia menabrak sesuatu. Bak! Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Banyak rumah sakit di dunia ini yang terkenal angker, di Indonesia juga banyak. Kali ini gua akan bercerita tentang 2 rumah sakit angker yang berada di Indonesia, yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang berada di Jakarta dan Rumah Sakit Dharma Medika yang berada di Tulungagung. Kedua kisah ini adalah benar-benar kisah nyata. Kisah pertama dialami oleh seorang mahasiswa yang bernama Romli. Pada hari itu di siang hari, Romli sedang berjalan menuju rumahnya dari kampusnya. Di tengah perjalanan, dia tertarik dengan kerumunan orang yang ramai berada di pinggir jalan. Karena rasa ingin tahunya, Romli pun mendatangi kerumunan itu. Ternyata orang-orang ini mengerumuni satu orang korban kecelakaan. Dan setelah dia melihat dengan jelas korban itu, ternyata korban itu adalah teman kampusnya. Romli segera bergerak cepat untuk meminta bantuan warga-warga ini untuk membawa korban ini ke rumah sakit terdekat. Dan rumah sakit terdekat yang berada di daerah itu adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Temannya pun kemudian bersama Romli ini dibantu oleh beberapa warga dibawa ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Saat itu temannya langsung ditangani oleh instalasi gawat darurat di rumah sakit itu. Kemudian Romli langsung berinisiatif untuk menelpon orang tua dari sahabatnya ini. Ternyata kedua orang tua dari temannya ini sedang berada di luar kota. Mereka tidak bisa untuk langsung datang ke Jakarta pada saat itu, hingga mereka bisanya adalah keesokan harinya. Orang tuanya ini menitipkan pesan kepada Romli agar tolong menjaga anak mereka. Saat itu Romli tanpa berpikir panjang langsung menyanggupinya. Kemudian pada sore harinya sebelum maghrib, Romli menyempatkan diri untuk pulang dulu ke rumah. Dia berencana untuk mengambil beberapa persediaan baju dan dia meminta izin kepada orang tuanya bahwa malam ini dia akan menginap di rumah sakit untuk menemani sahabatnya. Kemudian setelah itu dia langsung kembali lagi ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Waktu berlalu hingga malam hari di hari itu, tepatnya pukul 11:30 malam. Saat itu Tommy mulai merasa jenuh dan bosan dan dia tidak bisa tidur. Dia nggak ngantuk-ngantuk karena perasaan syok dan kaget masih dirasakan oleh Romli melihat temannya yang mengalami kecelakaan. Kemudian Romli pun berinisiatif untuk membeli kopi. Saat itu dia menemui seorang perawat di rumah sakit Cipto dan menanyakan lokasi tempat orang menjual kopi. Memang pada malam itu suasana rumah sakit sudah sangat sepi, tidak ada pengunjung dan perawat itu sangat jarang yang terlihat. Perawat yang ditanya oleh Romli ini menjawab dengan jawaban yang kurang jelas, kurang dipahami oleh Romli. Hingga kemudian Romli pun berinisiatif untuk mencari sendiri di mana yang jual kopi. Romli menelusuri gang-gang yang berada di rumah sakit itu sampai di sebuah gang yang remang-remang, lampunya tidak menyala semua. Kemudian tiba-tiba Romi ini mencium bau obat-obatan yang sangat menyengat. Dan bau itu diiringi oleh suara orang, suara seperti ada yang berbisik-bisik. Suara itu berasal dari ujung lorong yang remang-remang tadi. Kemudian karena merasa penasaran itu suara apa, Romi pun malah mendekati asal suara itu.
sampai dia ke dalam satu ruangan di mana diperkirakan itu adalah asal dari suara itu ya. Tiba-tiba suara itu pun menghilang dan Romli ini menyadari bahwa dia telah berada di satu bangsal yang keadaannya sangat berantakan. Di situ terdapat seperti meja operasi, terdapat seperti alat-alat operasi yang sudah tidak terurus lagi. Ruangan itu sangat gelap hingga untuk melihat ke sekitar dia terpaksa harus memfokuskan atau memicingkan matanya. Dia tertarik pada satu benda yang berada di atas seperti meja operasi. Dia memfokuskan melihat benda itu sampai terlihat ternyata itu adalah potongan kepala seorang wanita. Wanita itu berambut panjang dan menatap tajam kepada Romi sambil tertawa cekikikan. Seketika itu juga Romi pun langsung lemas dan syok. Dia langsung jatuh terduduk. Kemudian untungnya Romi ini kembali sadar hingga dia pun langsung bergegas lari meninggalkan bangsal tersebut. Ketika dia berlari, dia tiba-tiba terjatuh karena tersandung oleh sesuatu. Dia melihat ternyata yang membuatnya terjatuh itu adalah seonggok badan manusia tanpa kaki dan tanpa tangan. Sedangkan mata dari orang itu menatap Tommy dengan pandangan kosong. Romi langsung bangkit berdiri dan berlari sampai dia menabrak sesuatu. Ternyata itu adalah satpam dari rumah sakit itu. Satpam itu kaget dan melihat keadaan Tommy yang sangat pucat, menggigil dan ketakutan. Dia pun kemudian membawa Romli mengantarnya ke pos satpam. Kemudian Romli ini pun diberi minum oleh satpam. Romli menjelaskan apa saja yang baru dialaminya. Ternyata menurut satpam itu, dia sudah tahu tentang apa yang ada di bangsal itu. Bangsal itu rupanya adalah bekas ruang bedah yang sudah tidak digunakan lagi. Dan memang beberapa orang pernah mengalami penglihatan tentang tubuh manusia yang tidak berkaki dan tidak bertangan di daerah itu. Kemudian Romli pun meminta tolong untuk mengantarkan dia ke ruangan ICU tempat temannya itu dirawat. Hingga sampai keesokan paginya, Romli berada di depan ruang ICU itu tanpa berani kemana-mana lagi. Memang menyeramkan banget ya kisah dari Romli ini. Kebayang banget kalau pengalaman itu menimpa kita. Selanjutnya ini adalah pengalaman dari seorang nenek yang bernama Aminah. Pengalaman mistisnya ini dialaminya di Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung. Pada saat itu Aminah ini adalah seorang nenek-nenek yang telah divonis mengalami sakit lever yang parah. Bahkan Aminah ini sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Akan tetapi beruntungnya nenek Aminah ini mempunyai anak dan keluarga yang sangat sayang kepadanya. Keluarga ini menitipkan rumah sakit untuk merawat Aminah ini. Bahkan mereka menyewa kamar yang termahal yang berada di rumah sakit tersebut. Dan memang pelayanan yang didapat oleh Aminah ini sungguh sangat intensif. Dokter biasanya datang berkunjung bersama ditemani beberapa perawat. Hal itu dilakukan sampai 3 kali sehari, yang paling malam adalah pukul 7 malam. Dan setiap dokter ini selesai melakukan pengecekan terhadap Aminah, dokter ini selalu bilang kepada pihak keluarga yang intinya harus bersiap-siap atau mengikhlaskan apabila sewaktu-waktu Aminah ini dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Karena memang penyakit lever yang diderita Aminah ini sungguh sangat parah. Kuku kaki itu semua sudah sangat menguning. Pihak keluarga pada saat itu memang sebenarnya sudah pasrah, akan tetapi mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka berusaha yang terbaik untuk Aminah. Hingga tibalah hari ke-6 di mana Aminah dirawat di Rumah Sakit Dharma Medika.
Saat itu Aminah mendapat kunjungan istimewa pada malam hari, tepatnya pada pukul 2 dini hari. Dia didatangi oleh seorang perawat. Seorang perawat yang tampak sangat ramah, tapi perawat ini tampaknya seperti seorang nenek-nenek yang usianya tidak akan terpaut jauh dari Aminah. Kemudian waktu berlalu pada malam itu hingga pagi harinya. Seperti biasa, pada hari ke-7 ini dokter melakukan cek rutin pada pukul 8 pagi. Dia ditemani oleh perawat. Saat itu dia melihat keadaan Aminah tampak seperti segar bugar. Dia pun kaget melihat keadaan Aminah ini yang sangat bertolak belakang dengan 6 hari sebelumnya. Dokter ini bertanya bagaimana perasaan Aminah. Aminah menjawab bahwa dia merasa sangat sehat dan merasa sangat segar bugar. Dan dia kemudian bertanya tentang perawat yang mendatangi dia pada malam hari jam 2 pagi itu. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada perawat itu. Mendengar perkataan dari Aminah ini, dokter dan perawat itu seketika terdiam dan suasana dalam kamar seketika hening. Dokter kemudian menjawab bahwa di rumah sakit itu tidak ada aturan atau tidak ada jadwal pengecekan pada pukul 2 dini hari. Aminah terkejut mendengar penjelasan dari dokter. Aminah kemudian menambahkan lagi bahwa perawat tua ini datang dari sebelah selatan kamarnya. Ternyata sebelah selatan itu adalah lorong yang mengarah kepada ruangan kamar jenazah, tidak mengarah kepada ruangan perawat. Kalau kita simak kedua cerita ini sepertinya terdengar tidak masuk akal, tapi cerita ini adalah kisah nyata. Jadi mau tidak mau kita harus mempercayainya. Dan banyak kisah seperti ini yang terjadi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Bagi kalian yang menyukai kisah-kisah horor seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar kalian selalu dapat update dari video terbaru di channel Intermezzo. Mungkin segitu dulu untuk kisah hari ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.